pesan dari masa teduh iman. Amin. Amin. Semangat ya adik-adik hari ini. Iya dong. Kita memuji Tuhan, kita angkat persembahan Mas Sekolah Minggu. Laskar Kristus, siap. Silakan duduk kembali. Saatnya kita mau doa pembukaan. Sebelum itu kita mengatur pujian Bapa Padamu. Jangan sudah berdoa ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangannya, kepalanya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih. terima kasih hari ini, pagi ini, kami boleh memuji Tuhan. kami boleh memuji Tuhan, Memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami. Berkatilah ibadah kami Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, kita masih mau memuji Tuhan. Adik-adik diundang bangkit berdiri.
terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu, biarlah berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih terus yang baik, terima kasih. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian. Bawalah persembahanmu. Sambil bertepuk tangan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan
atas berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini sudah kami lewati. Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, keselamatan sehingga kami bisa ibadah di pagi hari ini. Ya Tuhan, pagi hari ini adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati adik-adik kami ibadah walaupun di rumah. Berikan Roh Kudus-Mu selalu agar bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu yang bercerita. Berikan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini yaitu ini dia. Kita baca bersama, Hagar dan Ismail. Natsnya di Kejadian 21 ayat 9 sampai 21. Temanya tadi Hagar dan Ismail. Natsnya di Kejadian 21 ayat 9 sampai 21. Nah adik-adik, kakak mau bertanya sebelum kita menyaksikan video tentang Hagar dan Ismail ini adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak pergi ke tempat yang jauh? Pasti pernah kan adik-adik jalan-jalan pergi ke tempat yang sangat jauh, bukan di sini. Seperti misalnya kita ke Jakarta atau ke Medan atau ke Palembang atau kemanapun itu, ke tempat keluar kota adik-adik. Pasti kita tidak berjalan kaki kan? Kita mengendarai mobil, kita juga bisa mengendarai bis, atau juga kita juga bisa naik kereta api adik-adik. Dan juga kita pasti sudah pernah naik pesawat atau juga naik kapal laut. Nah di sini kakak mau tanya, siapa yang pernah naik kapal? Naik kapal? Iya adik-adik, hebat semua dan naik kapal ya semuanya ya. Kakak belum. Nah adik-adik, kadang kan kita kalau mau perjalanan jauh pasti kita merasa ketakutan dalam perjalanan kita. Takutan kenapa sih? Nah ketakutan itu yang terjadi pada kita takut misalnya nanti kalau kita mengendarai mobil kita akan mengalami kecelakaan adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan suatu perjalanan sebaiknya kita harus berdoa kepada Tuhan dan memohon pada Allah supaya kita dilindungi dalam perjalanan dan tidak terjadi suatu mara bahaya, suatu masalah, suatu yang seperti ketakutan tadi, yaitu kita takut kecelakaan adik-adik. Nah, jadi kita kalau kita mau pergi perjalanan jauh, sebelum kita berangkat, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau menyaksikan video tentang seorang ibu dan anaknya harus melakukan perjalanan jauh, tapi dia tidak mengendarai mobil atau mengendarai motor atau mengendarai apapun, tapi mereka berjalan dengan kakinya adik-adik. Mau tahu gimana ceritanya? Ya, kita saksikan videonya. Check it out. Hagar dan Ismail. Abraham memiliki 2 putra. Anak laki-laki termuda bernama Ishak lahir dari istrinya yang bernama Sarah. Dan anak laki-laki yang lebih tua bernama Ismail lahir dari istrinya yang bernama Hagar. Ketika Sarah sedang melihat Ismail bermain-main dengan Ishak putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham itu. Lalu ia menyuruh suaminya Abraham untuk menyuruh Hagar dan Ismail pergi dari tempat itu. Dengan sedih, Abraham memberi Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengirimnya dan putranya Ismail pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Tidak lama kemudian, air yang mereka bawa telah habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Dia membaringkan Ismail di bawah semak, dan ia duduk agak jauh dari tempat itu dan menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. Jangan takut,
angkatlah anakmu. Tuhan akan menjadikannya bapa bangsa yang besar, kata malaikat itu kepadanya. Hagar mematuhi perkataan malaikat itu. Dia menghapus air matanya dan bangkit dari tempat itu. Kemudian dia melihat sebuah sumur yang berisi air yang banyak di dekatnya. Hagar dan Ismail pun lalu minum dari air sumur itu, dan mereka pun selamat. Ismail adalah anak laki-laki yang berani, dan keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat yang telah memberitahunya. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan tentang Hagar dan Ismail. Ya. Nah, cerita firman Tuhan tadi tentang Hagar dan Ismail itu mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah perjalanan mereka menemukan kesulitan adik-adik, yaitu mereka kehabisan air. Adik-adik, kemudian mereka kehausan sampai si Ismail ini letih, lesu, tidak bisa berjalan lagi adik-adik. Dan ibunya si Hagar dia ketakutan, dan dia menyuruh tadi si Ismail untuk tetap di situ, dan ibunya mencari air, dia mencari dimanapun berada. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan menolong mereka adik-adik. Tuhan Yesus menolong si Hagar dan Ismail ini adik-adik, karena Tuhan menyayangi mereka dan Tuhan memelihara mereka sehingga mereka bisa memperoleh air untuk diminum. Nah adik-adik, jika kakak mengalami kesulitan, kita sebaiknya harus berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hagar dan Ismail tadi, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Nah adik-adik, jadi kita belajar dalam Hagar dan Ismail ini, kita mengetahui bahwa Tuhan melindungi perjalanan si Hagar dan Ismail ini. Tuhan tidak membiarkan, dan juga dia merasakan kuasa Tuhan selalu melindungi mereka, khususnya ketika mereka dalam perjalanan. Dan juga kita harus berserah kepada Tuhan Yesus waktu kita mengalami kesulitan. Jadi mulai sekarang ketika kita mengalami kesulitan, kita merasakan ketakutan, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Iya, pintar semuanya. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa, tapi kita mau mencatat ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini di Mazmur 121 ayat 7. Di Mazmur 121 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Itu ya hafalannya untuk kelas balita, batita, kelas kecil, kelas besar. Minggu depan dikirim ke guru-gurunya masing-masing ya. Jangan ada yang malas-malas, oke? Karena adik-adik semuanya pintar, hebat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan adik-adik kami yang di rumah. Engkau berikan Roh Kudus-Mu selalu, supaya adik kami lebih taat lagi berdoa kepadamu ketika mengalami ketakutan dan mengalami kesulitan, agar adik-adik kami dijamah dan selalu dekat kepadamu, selalu berserah kepadamu. Engkau berkati masa depan adik-adik kami. Berikan kepandaian, kepintaran, kesehatan, cita-cita mereka kami serahkan kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami dan anak-Mu dapat mengerti dengan firman. Kami juga berdoa untuk Bapa dan Mama kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan selalu mereka ketika bekerja. Berkati juga kami yang sekolah, Tuhan melindungi, terutama di masa pandemi ini, Tuhan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam Roh Kudus, menyertai adik-adikku sekalian, menyertai Papa dan Mama kita sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini ayat hafal saya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.